Teman-teman sekalian, saya berharap Anda dalam keadaan baik, sehat, dan tetap berpikir jernih. Sebab situasi umum saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mari kita lihat kenyataan pada hari ini. Tahun ini 2024, angka statistik mencatat bahwa daya beli masyarakat kita jatuh ke titik yang mengkhawatirkan. Saldo tabungan rata-rata rakyat kita yang pada tahun 2019 sebesar 3 juta, kini tinggal 1,5 juta. Apa artinya? Kebanyakan dari kita sudah terpaksa menggunakan uang tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu bagi yang memiliki tabungan. Di sektor manufaktur, Purchasing Managers Index turun dari 54,2 pada Maret menjadi 48,9 pada Mei, sebelum sedikit naik menjadi 49,2 pada September. Angka-angka ini memberitahu kita bahwa aktivitas produksi melambat. Sejumlah pabrik, terutama di sektor tekstil, garment, dan alas kaki harus menghentikan operasinya. Akibatnya, hingga November 2024, lebih dari 64.000 pekerja telah kehilangan pekerjaan. Dengan DKI Jakarta mencatat angka tertinggi mencapai 14.501 pekerja. Tekanan lain datang dari melemahnya rupiah hingga 16.410 per dolar Amerika Serikat pada Juni 2024. Dan itu artinya harga bahan baku impor meningkat. Harga kebutuhan pokok seperti gandum, kedelai terus saja merangkak naik. Ini memperberat beban hidup sehari-hari. Bahkan Indonesia mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut hingga September 2024 yang mencerminkan bahwa daya beli masyarakat kita melemah. Teman-teman sekalian, saya tidak pernah meragukan ketangguhan bangsa ini. Saya tidak pernah meragukan daya tahan rakyat untuk memikul situasi paling sulit dan bangkit lagi bersama-sama. Bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang tangguh. Kita telah melalui banyak sekali ujian, dari krisis moneter 98 hingga pandemi COVID-19. Dan ketika kita sedang mencoba bangkit, datang lagi krisis global. Mulai dari perang Rusia-Ukraina hingga persaingan Cina dan Amerika. Ini semua melahirkan tantangan besar. Maka inilah saatnya untuk membuktikan sekali lagi bahwa kita bangsa yang tangguh. Tetapi, ketangguhan rakyat tidak boleh menjadi alasan bagi kita, terutama para pemimpin, elit politik, dan ekonomi untuk bersikap seenaknya. Justru, di masa-masa seperti inilah elit-elit di puncak kepemimpinan harus menunjukkan keberpihakan mereka kepada rakyat dan bukan pada kepentingan diri sendiri maupun kelompok masing-masing. Sekarang, mari kita bertanya secara jujur. Apakah cukup kita hanya memuji ketangguhan rakyat? Apakah wajar jika mereka terus diminta berkorban? Sementara elit di puncak kepemimpinan justru menjadikan kesulitan mereka sebagai komunitas politik. Teman-teman sekalian, rakyat yang tangguh membutuhkan pemimpin yang benar-benar peduli. Pemimpin yang melihat krisis ini sebagai panggilan untuk bertindak. Pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bukan hanya memikirkan strategi mempertahankan kekuasaan. Pemerintah dan para elit harus memahami bahwa di balik angka-angka statistik ada kehidupan yang nyata. Para ibu yang bingung membagi penghasilan kecil untuk membeli makanan bagi keluarganya. Para buruh yang kehilangan pekerjaan tetapi masih harus membayar sewa rumah. Para petani yang hasil panennya tak laku karena harga impor jauh lebih murah. Rakyat akan tetap bekerja keras, sebab mereka memang harus bekerja keras untuk mempertahankan kemuliaan hidup. Tetapi, kerja keras rakyat seharusnya disertai dengan kebijakan yang berpihak kepada mereka. Investasi tidak boleh hanya mengejar keuntungan segelintir orang, tetapi harus membangun fondasi ekonomi yang memberikan kesempatan merata kepada semua warga negara. Anggaran negara harus diarahkan untuk membantu mereka yang paling rentan. Jangan biarkan rakyat bertarung sendirian. Jangan abaikan tangis mereka yang kehilangan pekerjaan, rumah, atau penghidupan. Jangan biarkan sejarah mencatat bahwa ketika rakyat membutuhkan, para pemimpinnya justru sibuk dengan urusan kekuasaan.
Bangsa ini sudah cukup tangguh. Sekarang, rakyat membutuhkan kepemimpinan yang lebih tangguh, yang berani memikul tanggung jawab besar dengan keberanian dan empati. Ketika rakyat sedang berjuang, para pemimpin sudah selayaknya hadir dan memperlihatkan bukti nyata bahwa mereka peduli. Teman-teman sekalian, kita memiliki semua yang diperlukan untuk keluar dari krisis ini. Sumber daya alam, tenaga kerja yang gigih, dan semangat gotong royong yang sudah menjadi ciri khas bangsa ini. Yang kita perlukan adalah niat tulus untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua. Yang kita perlukan adalah tata kelola negara yang mampu mengentaskan rakyat dari kemiskinan yang bersifat struktural. Kita tahu bahwa krisis tidak akan berlangsung selamanya. Tapi bagaimana cara kita keluar dari krisis? Inilah yang akan menentukan wajah Indonesia di masa depan. Apakah kita akan menjadi bangsa yang lebih adil dan sejahtera, atau bangsa yang terus tertatih-tatih karena kesalahan dalam tata kelola negara? Pilihan itu ada di tangan mereka yang diberi amanah untuk memimpin. Dan kepada mereka, saya pribadi ingin menyampaikan pesan. Bangunlah bersama kami. Jangan biarkan rakyat bergerak dengan caranya sendiri.